Oke, yang keempat sekarang fitur Moka integrasinya satu arah saja, yaitu dari Moka POS ke Accurate Online dan data apa saja yang impor, yaitu barang, pelanggan, penjualan, dan pembelian. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari barang. Jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah sinkronisasi ini hanya satu arah. Apa artinya satu arah? Ya, dari Moka ke dalam Accurate. Bukan sebaliknya, dari Accurate ke Moka. Oke, kita mulai dari barang ya. Nah, artinya barang, jika kita sudah membuat di Moka ya, untuk membuat barang sebenarnya di library, item library, yang ini ya. Nah, kalau mau membuat barang yang bahan baku pembuatan menu, buatnya di ingredient, yaitu ingredient library, bukan di barang. Oke, sekarang kita berbicara dulu yang soal barang, ya, yaitu item library. Jadi, jika saya menambah item library itu di sini, ya, misalnya saya menambah menu, maka dia akan langsung masuk ke dalam Accurate Online. Tetapi jika saya menambah menunya di sini di dalam Accurate Online, itu tidak akan masuk ke dalam Moka. Oleh karena itu, jika kita mau membuat menu, maka sebaiknya kita buat di Moka saja. Ya, seperti itu. Tetapi di sini di bagian kategori, Anda perlu membuat kategorinya dengan menempatkan akun-akun yang tepat ya, seperti itu. Jadi pada saat barang itu masuk dari Moka ke Accurate Online, maka dia sudah bisa membaca akunnya apa, karena di dalam Moka tidak ada akun ya. Nah, coba ya saya masukkan satu barang di dalam Moka ini ya. Misalnya saya buat di sini create item ya. Nah, sebelumnya perlu Anda perhatikan, ini ada aturannya. Jadi kalau item library yang tadi ya, yang saya tunjukkan item library yang ini, jika di manage stock akan menjadi jenis persediaan. Nah, dan jika tidak di manage stock, maka akan menjadi non-persediaan atau non-inventory. Kecuali jika di Accurate sebelumnya sudah ada ya barang, persediaan, dan grup, dan kode barangnya sudah sama dengan SKU yang ada di Moka, maka Accurate tidak membuat persediaan barang yang baru ya. Nah, contoh, sekarang saya akan buat di Moka, nah, dengan namanya misalnya babi panggang ya. Babi panggang, walaupun babi ini memang makanan haram dan tidak boleh dimakan ya. Itu dilarang di dalam kitab Al-Quran maupun di kitab suci orang Kristen ya, Alkitab. Itu adalah sesuatu yang haram dan tidak boleh dimakan. Nah, di sini masih banyak orang yang makan, tapi tidak apa-apa, saya buat saja ya. Misalnya jenisnya adalah bistik ya. Nah, saya buat di sini bistik babi panggang. Nah, bistik babi panggang, misalnya SKU, misalnya dengan babi 1, 2, 3, 4. Nah, harganya misalnya 100.000. Nah, di sini saya tidak klik ini ya, start tracking ini saya tidak klik. Nah, kalau saya tidak klik ini, maka dia akan menjadi non-persediaan. Oke? Di dalam Accurate Online. Nah, sekarang saya klik di sini ya. Save to all outlet artinya untuk baik Jakarta maupun Surabaya. Nah, ingat ya. Oke, ini saya tidak klik start tracking. Saya langsung save to all outlet. Nah, kemudian ya, masuk dalam kategori bistik. Saya buat lagi yang baru ya, namanya saya buat lagi makanan haram berikutnya, babi ngepet misalnya. Babi ngepet masuk di dalam bistik juga. Nah, ini ya, masuk dalam bistik. Misalnya harganya adalah 50.000, SKU-nya misalnya babi 4321 ya. Nah, kali ini bedanya saya klik di sini, start tracking, item inventory dan alert ya, dan saya confirm. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dia akan menjadi persediaan babi ngepetnya. Oke, kita akan buktikan ya. Nah, jadi kita klik save all outlet. Nah, ini seperti ini, sudah tersimpan. Nah, sekarang saya akan coba melakukan sinkronisasi ya.
Saya lakukan sinkronisasi dulu di bagian faktur penjualannya. Impor Moka POS, kemudian saya akan sinkronisasi. Oke, saya klik di sini di impor manual ya, dan saya klik mulai impor. Nah, kita tunggu saja. Proses impor sedang berjalan. Oke, sudah. Nah, kita lihat. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada terjadi error di bagian retur pembelian. Nah, jadi perlu Anda ketahui, jadi begini. Retur pembelian hanya bisa diisi dengan tipe persediaan. Tadi kalau kita lihat untuk babi ngepetnya ini kan masuk sebagai kategori bistik ya. Nah, kita lihat di sini di bagian persediaan, kategori barang. Nah, saya cari yang bistik. Nah, saya cari bistik. Saya coba cari bistik dulu ya. Cara carinya, oke, kita sudah dapat. Bistik seperti ini. Nah, di akun. Nah, jadi di akun retur pembelian ini nggak boleh buat di harga pokok penjualan food, tetapi sebagai persediaan menu food. Nah, perhatikan itu ya. Jadi, persediaan dengan tipe yang tipe persediaan. Nah, dengan persediaan menu food. Nah, supaya persediaan menu food ini bisa masuk, maka klik di bagian preferensi. Nah, di bagian preferensi ini, kita muncul di akun perkiraan, berarti di sini, nah, beban, oke, maaf, bukan di sini ya, bukan di ini, tetapi di retur pembelian. Persediaan menu food. Nah, ini dia ya. Persediaan menu food, saya simpan. Setelah saya simpan, barulah kita masuk ke sini. Ya, nah, retur pembelian, persediaan menu food. Nah, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita coba lagi ya untuk melakukan impor Moka POS. Nah, semoga dia sudah berhasil. Jadi, saya klik di impor Moka POS, dan kita akan coba lagi dengan impor manual. Nah, ya, kita ulangi proses yang tadi. Oke, kali ini sudah berhasil ya. Nah, begitu sudah berhasil, coba kita lihat di persediaan barang dan jasa. Ya, saya cari di kategorinya bistik. Nah, bistik ya. Nah, di kategori bistik ini, nah, perhatikan, di sini sudah muncul ya, bistik babi panggang. Nah, oke, kenapa ya babi ngepet nggak muncul? Nah, karena kita belum munculkan juga yang tipe persediaan, atau saya kosongkan saja ya. Nah, di sini babi ngepet sudah muncul. Jadi babi ngepet tipenya persediaan, sedangkan babi panggang tipenya non persediaan, ya. Karena yang tadi di sini kita buat babi ngepet sebagai yang bisa manage inventory and alert, sedangkan bagi babi panggangnya tidak bisa. Nah, seperti itu. Jadi sehingga kembali lagi kepada aturan yang tadi ya. Nah, ini aturannya. Nah, oke. Nah, sekarang coba kita kembali ke aturan yang ini. Misalnya begini. Saya buat satu persediaan ya. Dengan tipe inventory tetapi berlawanan dengan Moka POS. Coba kita lihat. Misalnya, kecuali jika di Accurate Online sebelumnya melakukan impor ada barang, baik jenis persediaan dan grup, kode barangnya sudah sama dengan SKU yang ada di Moka, maka Accurate Online tidak perlu membuat persediaan baru. Nah, jadi contohnya begini. Misalnya, di sini saya buat satu, namanya bistik ya. Bistik, saya buat ya, misalnya RW ya. Nah, RW lezat, misalnya seperti itu. Nah, tipenya adalah persediaan. Dan kategorinya saya buat di sini yaitu bistik contoh ya. Nah, bistik dengan porsi, misalnya PRS, porsi, satu porsi. Nah, pembelian dan penjualan saya buat di sini misalnya PB1 ya. Nah, ini PB1. Oke, kemudian lain-lain sudah ya. Nah, harganya misalnya 100.000. Nah, coba kita lihat RW lezat ini tipenya adalah persediaan ya. Nah, tipenya ada persediaan. Nah, sekarang RW lezat ini saya akan input lagi ya. Nah, kita lihat. Nah, RW lezat ini dengan kodenya 104 kali 5. Nah, saya akan input di sini ya. Saya akan input, saya create item di Moka.
saya buat dengan RW Lezat. Nah, kategorinya saya masukin sebagai bistik ya, sama dengan yang ada di sini. Nah, kemudian SKU-nya saya samakan 104 kali 5. Nah, di sini saya buat 104 kali 5 ya. Jadi akan sama kodenya dengan yang ada di dalam Accurate Online. Nah, selanjutnya di sini, nah, saya buat kalau tadi di RW Lezat ini sebagai persediaan. Nah, di Mocha ini saya tidak klik ini start tracking. Seharusnya kalau saya tidak klik berarti dia menjadi tipe non persediaan di dalam Accurate ya. Nah, kita lihat ya, kita lihat apakah dia akan mengubah atau tidak. Nah, jadi saya sudah buat. Nah, price-nya tadi berapa? 100.000 ya. Oke, saya buat saja di sini 100.000. Nah, ini dia. Jadi, tapi saya tidak klik start tracking. Nah, oke. Saya langsung saja klik save to all outlet. Nah, sekarang kita lihat apakah dia akan mengubah RW Lezat ini dari yang persediaan menjadi non persediaan. Seharusnya tidak ya. Karena apa? Karena sudah sama kodenya. Kecuali kodenya ini berbeda ya, 1005 di sini bukan 1005, entah apa gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan melakukan lagi faktur penjualan ya. Di faktur penjualan ini saya akan lakukan impor Mocha POS. Ya, saya akan lakukan impor Mocha POS dan kita lihat. Oke, sekarang saya klik lagi di sini impor manual ya. Nah, saya klik mulai impor. Kita lihat hasilnya. Oke, berhasil diimpor. Coba saya lihat ya. Di sini saya kalau refresh, kita akan cari RW Lezat. Nah, tidak ada lagi ya RW Lezat yang dibuat. Jadi RW Lezat ini tetap di persediaan. Walaupun di Mocha ini dia tidak tracking item inventory and alert ya. Berarti aturan ini benar. Ya, seperti itu. Kecuali, misalnya saya buat di sini ya, saya buat satu lagi. Nah, saya buat kategori, nah, misalnya bistik. Kemudian saya buat sini RW tidak lezat. Nah, contoh saja ya, tipenya persediaan, kemudian porsi. Nah, di sini porsi, kemudian saya masukkan di sini harganya 100.000 kena PB1 misalnya ya, seperti itu. Nah, akun-akunnya sudah tepat. Nah, saya klik ya. Nah, tadi namanya RW tidak lezat. Nah, saya akan masukkan di sini ya. Saya create item. Nah, saya stay dulu, save all outlet. Oh ya, sudah ya. Ini karena sudah dibuat, berarti saya create yang baru saja. Nah, saya buat sini namanya RW tidak lezat. Nah, namanya sama dengan yang ada di sini. Nah, kategorinya juga sama. Saya buat sebagai bistik. Ya, harganya pun sama. Misalnya, tadi harganya berapa? 100.000 ya. Oke, 100.000. Nah, tetapi SKU ini yang saya buat beda. Ya, saya buat beda SKU-nya. Dan di sini, saya tidak tracking item. Inventory and alert. Saya klik simpan. Ya. Nah, apa yang terjadi? Coba saya sinkronisasi lagi ya. Nah, saya sinkronisasi lagi di bagian penjualan. Nah, faktur penjualan. Nah, kemudian saya klik di impor manual. Saya mulai impor lagi. Oke, berhasil diimpor. Coba sekarang saya di persediaan ya. Nah, saya klik di persediaan. Nah, saya klik di persediaan, saya munculkan yang bistik saja ya. Bistik. Nah, ternyata nama RW tidak lezat ini tetap, jenis barangnya tetap, tetapi dia langsung mengubah kode barang ya. Nah, perhatikan ini. Jadi 666545 itu langsung diubah sesuai dengan ini. Ya. Jadi kita lihat bagaimana perubahan item juga tetap berpengaruh ke dalam Accurate
online ya, kalau dilakukan di Mocha. Oke, coba misalnya angsiu tahu ini ya. Saya klik yang angsiu tahu, lalu AM24 ini saya ubah menjadi 2456789 ya. Nah, di sini saya klik save. Ya, saya klik save 02456789. Kemudian di sini kalau saya lihat angsiu tahu ya, angsiu tahu. Nah, ini masih AM024. Oke, coba saya lakukan impor lagi ya. Nah, impor lagi. Nah, saya coba impor manual. Klik mulai impor. Kita lihat apakah nomor angsiu tahu itu akan diubah sesuai dengan yang terjadi di Mocha, yaitu AM02456789 atau tidak ya. Oke, sekarang saya klik di sini dan saya klik perbaharui. Nah, ternyata diubah ya. Nah, diubah. Nah, angsiu tahu, misalnya angsiu tahu Bandung misalnya ya. Saya ubah Bandung. Saya klik save. Nah, saya klik save angsiu tahu Bandung dan saya lakukan proses sinkronisasi lagi. Ya, saya lakukan proses sinkronisasi lagi. Oke, impor manual dan mulai impor. Oke, sudah berhasil. Saya tutup, coba saya refresh ya. Nah, jadi dia tidak mengubah nama ya. Namanya ini tetap. Walaupun di sini sudah diubah juga tetap tidak mengubah yang ada di sini. Karena memang nama dia tidak berpengaruh ya. Karena hanya berpengaruh itu di bagian sinkronisasi hanya kode barangnya saja. Oke, jadi kita sudah melakukan trial-trial ya. Tadi bagaimana aturan daripada ini dia item library. Nah, nanti kita akan lanjutkan kepada penjualan dan pembelian, dan juga ada di sini ada disinggung tentang ingredients. Oke.